Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Arif dari Forum News Network. Publik di Indonesia ini tampaknya sudah tidak lagi segan, apalagi takut untuk meneriakkan nama baru dari Presiden Jokowi, yakni Mulyono. Sebenarnya ini bukan nama baru ya, nama lama, tapi yang dipopulerkan kembali oleh para netizen. Dan kalau sebelumnya itu mungkin hanya berupa teriakan-teriakan sambil lalu yang kemungkinan besar tidak didengar oleh Presiden Jokowi, kali ini yang terjadi di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta ini dipastikan Pak Jokowi mendengarnya. Jadi momen ini terjadi ketika tim NAS Indonesia yang kalau tuh disebut tim NAS tapi isinya kebanyakan adalah pemain naturalisasi itu berhasil menahan imbang timnas dari Australia dan Presiden Jokowi hadir di situ. Selesai pertandingan ini kemudian Pak Jokowi turun ke lapangan dan menyalami pelatih Sintayong dan kemudian juga para pemain lainnya bergabung menyalami Presiden Jokowi dan saat itulah kemudian terdengar seruan atau teriakan-teriakan menyebutkan nama Mulyono dan ini terdengar di seluruh stadion. Ini luar biasa sekali ya kelihatannya para eh, warga ini sudah tidak takut-takut lagi ya. Mereka langsung meneriakkan itu di stadion dan ini dipastikan mendapat liputan yang sangat luas di terutama di media sosial ya. Tapi kalau media-media konvensional saya kira ini mereka mencoba menahan diri saja dan memberitakan apa yang terjadi di media sosial gitu karena bagaimanapun juga meskipun nama Mulyono itu juga nama dari Pak Jokowi, tapi kan ini bisa dianggap sebagai sebuah olok-olok dan saya kira sebenarnya tidak patut ada seorang presiden gitu yang masih berkuasa kemudian diolok-olok seperti itu oleh rakyatnya. Tapi itulah realitasnya yang terjadi di sekarang ini di Indonesia menjelang akhir masa jabatannya yang kedua, presiden yang tadinya dielu-elukan oleh rakyat itu kemudian ternyata sekarang justru dicemooh di depan matanya sendiri oleh rakyatnya sendiri juga gitu ya. Nah, soal ini sebenarnya juga soal nama Mulyono ini bukan lagi hanya sebatas di dalam negeri karena eh, nama panggilan Mulyono itu ternyata cukup familiar juga di kalangan para wartawan, terutama wartawan asing yang mangkal di Indonesia dan kemudian ini juga menjadi judul artikel yang ditulis oleh seorang wartawati dari South China Morning Post, ini sebuah media berbasis di Hong Kong dan dia menurunkan tulisannya From New Hope to Mulyono, dari harapan baru hingga Mulyono, dan kemudian dengan teaser judul bagaimana perebutan kekuasaan mengancam warisan Widodo di Indonesia. Saya mencoba menerjemahkan tulisannya ini cukup panjang, tapi saya kira ini menarik juga, penting untuk melihat bagaimana media asing dan juga para pengamat asing itu melihat perkembangan yang terjadi di Indonesia. Ini yang menulis seorang wartawati cukup senior tadi Ami Sud ini eh, dan di media sosial Ami Sud ini eh, mendapat banyak ucapan terima kasih dari para netizen di Indonesia karena menulis artikel ini dan kemudian mempopulerkan nama Mulyono di dunia internasional. Nah, saya bacakan saja terjemahnya secara bebas ya. Presiden yang dulunya populer itu kini menghadapi reaksi balik karena tuduhan membangun dinasti dan melemahkan komitmennya terhadap demokrasi. Ketika Joko Widodo pertama kali terpilih satu dekade yang lalu, ia dipuji sebagai harapan baru atau New Hope itu ya, yang waktu itu digunakan menghiasi sampul majalah Times. Ini yang mencerminkan keyakinan luas bahwa iya, Joko Widodo ini akan memberantas korupsi
pemerintah dan mengekang dominasi elit sebagai presiden Indonesia. Maklumlah pada waktu itu kan Joko Widodo ini dianggap orang di luar sirkulasi elit di Indonesia, orang biasa yang kemudian menyeruak masuk ke dalam kekuatan atau dominasi para elit politik, dan ini tentu saja memberikan harapan baru. Dia nanti akan menampilkan corak yang berbeda dibandingkan para elit politik lainnya yang berkuasa sebelum dia gitu. Tapi kini menjelang akhir masa jabatan yang kedua, ini banyak masyarakat Indonesia yang menyebut dia dengan nama lahirnya, Mulyono, dan ini katanya tujuannya untuk mempermalukannya. Itu Amisud mengutip pernyataan dari Ian Wilson, seorang sosiolog politik di Pusat Penelitian Indo-Pasifik di Universitas Murdoch di Perth, Australia. Meskipun Joko Widodo mendapat dukungan kuat dan peringkat persetujuan yang tinggi selama masa kepresidenannya, kejadian-kejadian baru-baru ini, termasuk dugaan upaya anggota parlemen sekutunya untuk melemahkan demokrasi, telah memicu proses dan kemarahan luas yang mungkin mencoreng warisannya. Ini maksudnya unjuk rasa besar-besaran kemarin ya, yang menentang rencana pemerintah untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi Undang-Undang Pilkada, yang ini dimaksudkan untuk mentorpedo keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Ketidakpuasan ini, lanjut Amisud, itu terutama terlihat di dunia maya di mana nama Mulyono sering digunakan. Orang tua Joko Widodo mengganti namanya ketika ia masih kecil karena seringnya sakit pada masa kanak-kanak. Dalam budaya Jawa, nama mempunyai arti khusus dan dipercaya dapat mempengaruhi nasib seseorang. Nama baru ini melambangkan awal baru dan harapan untuk kesehatan dan kesuksesan hidup yang lebih baik. Ini memang nama Joko Widodo itu kan, di mana Joko itu adalah atau pemuda, begitu Widodo itu yang sehat gitu. Dan memang kelihatannya harapan orang tuanya itu terwujud ya, kan Jokowi menjadi pemuda yang sehat, bahkan kemudian menjadi presiden sampai 2 periode. Tetapi nama Mulyono itu yang tadi berarti mulia, seorang yang mulia, itu rupanya memang sangat berat ya buat Joko Widodo. Jadi ketika dia pun sendiri sebenarnya sudah diberi kemuliaan menjadi seorang presiden, tapi justru dengan perilaku dia, dengan tindakan-tindakan dia yang bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi, membuat dia jadi sekarang ini justru dilecehkan oleh para netizen. Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di firma penasihat kebijakan publik Global Counsel, mengatakan penggunaan nama lahir Joko Widodo oleh masyarakat Indonesia mencerminkan ketidakpuasan mereka yang semakin besar terhadapnya. Ini merupakan langkah kembali ke pandangan yang lebih mendasar atau tanpa hiasan tentang identitasnya, yang menunjukkan adanya jarak dari citra baik yang telah ia tanam selama ini, kata Dedi. Bulan lalu, protes nasional meletus terhadap usulan perubahan undang-undang yang dianggap oleh banyak orang sebagai perebutan kekuasaan oleh Joko Widodo untuk memperkuat pengaruh politik keluarganya beberapa minggu sebelum dia meninggalkan jabatannya. Tuduhan serupa juga diajukan terhadap Joko Widodo tahun lalu. Ini setelah perubahan konstitusi pada menit-menit terakhir memungkinkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Gibran itu terpilih dan akan menjabat sebagai wakil presiden bersama dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada bulan Oktober nanti. Ian Wilson menilai Joko Widodo ini telah membangun persepsi publik yang positif selama 2 masa jabatannya. Namun hal itu kini telah berbalik. Hal ini terjadi karena upayanya untuk campur tangan dalam proses demokrasi untuk mengkonsolidasikan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pemahaman hukum dan moral banyak orang tentang bagaimana seharusnya politik itu dilakukan. Dalam pidato kenegaraan terakhirnya pada pertengahan Agustus, Joko Widodo dengan bangga menyoroti pencapaian ekonomi dan pembangunan masa kepresidenannya, khususnya di bidang infrastruktur. Dia menggembar-gemborkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.700 km, 50 pelabuhan dan bandara baru, dan saluran irigasi seluas 1,1 juta hektar. Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% selama 2 periode kepemimpinannya masih jauh dari target ambisius yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebesar 7%, angka tersebut tetap stabil di tengah tantangan global. Sana Jeffrey, seorang peneliti Australian National University yang berspesialisasi mengambil spesialisasi dalam politik Indonesia, menyatakan bahwa upaya infrastruktur yang dilakukan oleh Joko Widodo yang akan segera yang ini sebagai presiden dia akan segera mengakhiri masa jabatannya itu memang tidak boleh diabaikan, terutama mengingat infrastruktur tersebut banyak digunakan oleh masyarakat umum di Indonesia.
Tetapi hal ini bisa terjadi bersamaan dengan hal lain yang akan dikenang olehnya, yaitu periode kemunduran demokrasi yang sangat intens di Indonesia. Ini kata dia sambil merujuk pada melemahnya lembaga anti korupsi dan sistem peradilan di Indonesia pada masa kepemimpinannya. Sentimen publik terhadap Widodo adalah gabungan antara kemarahan dan kekecewaan, kata para analis. Pernah terjadi mercusuar harapan, mantan penjual furnitur itu menjadi pemimpin pertama di Indonesia tanpa latar belakang militer atau politik yang menginspirasi harapan akan terpecahnya dominasi elit yang menandai 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Namun tuduhan penyalahgunaan lembaga-lembaga negara untuk menempatkan anggota keluarganya dalam kekuasaan menunjukkan bahwa perubahan demokratis yang berarti masih terbatas. Dalam beberapa bulan terakhir, para analis mengatakan Joko Widodo telah melakukan upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebelum meninggalkan jabatannya. Dia telah melakukan penunjukan strategis seperti menunjuk Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang baru melalui perombakan kabinet bulan lalu. Bahlil adalah tokoh kunci dalam kampanye presiden terakhir Joko Widodo, dapat membantu menempatkan presiden yang akan keluar sebagai ketua dewan, yang nantinya akan ditunjuk menjadi ketua dewan penasihat Golkar, sehingga memberinya platform politik yang substansial. Perombakan pada tahap akhir ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan atau pemerintahan. Ini adalah tentang memindahkan loyalis ke posisi-posisi penting untuk mencoba dan mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Ini maksudnya perombakan di kabinet ya. Namun Joko Widodo akan kehilangan kekuasaan itu begitu Prabowo menjadi presiden, kata Wilson. Apakah dia bisa mengkonsolidasi posisinya di Golkar atau di tempat lain itu masih belum jelas. Ini menarik ya, karena memang tadinya kan diperkirakan bahwa dengan Bahlil menjadi ketua umum, maka kemudian Joko Widodo ini akan menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar, dan dengan begitu dia menguasai sepenuhnya Partai Golkar. Ternyata tidak ya. Gibran pun juga sampai sekarang juga belum masuk ke Partai Golkar. Nah, pengawat lain nih, Jeffrey tadi menambahkan bahwa Joko Widodo telah menetapkan preseden dalam memanipulasi sistem politik untuk keuntungan orang yang berkuasa, yang menunjukkan bahwa Prabowo mungkin akan mengadopsi taktik serupa maksudnya. Joko Widodo telah memberinya alat dan kontrol yang terkonsolidasi, terutama terhadap aparat keamanan, untuk menggunakan strategi yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo di masa lalu, termasuk melakukan intervensi terhadap partai-partai dan menggunakan wortel dan tongkat untuk mengatur sekutu dan lawan. Ini jadi politik sandra yang maksudnya. Sementara Dedi ini menyarankan agar Joko Widodo berusaha mempertahankan pengaruh politik melalui sekutunya seperti Bahlil di Golkar dan bahkan melalui putranya Gibran, wakil presiden terpilih. Meskipun jabatan wakil presiden sering dianggap hanya bersifat seremonial di Indonesia, Gibran itu dapat memanfaatkan peran tersebut untuk jabatan yang lebih penting dalam jangka panjang. Dan para pengamat itu juga menunjukkan bahwa jika masalah kesehatan atau keadaan lain menghalangi Prabowo yang sudah berusia 72 tahun untuk menyelesaikan masa jabatannya, Gibran dapat naik ke kursi kepresidenan. Namun Dedi mengingatkan Prabowo dan sekutunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Gibran dapat menggunakan waktu 5 tahun ke depan untuk membangun profil nasionalnya dan berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2020. Namun keberhasilannya dalam pencalonan ini kemungkinan akan dibatasi oleh Prabowo dan kroni-kroninya yang diharapkan dapat mengendalikannya. Itu tulis saya tadi itu artikel yang ditulis oleh Ami Shud ini seorang wartawan cukup senior karena dia sebelum bergabung di South China Morning Post pada tahun 2022. Dia sebelumnya bekerja di agensi France Press atau AFP. Ini kantor berita yang berbasis di Prancis, dan kemudian dia juga menjadi kontributor pada CNN dan NBC News. Ami ini dia besar di India dan menghabiskan beberapa tahun belajar di Selandia Baru, dan kemudian dia meraih gelar master bidang jurnalisme dari Universitas Hong Kong. Jadi dia ini cukup kredibel ya kalau dia menulis ya. Nah, tapi ini kalau tadi berkaitan dengan soal Gibran, saya kira ini penting untuk memasukkan faktor kehebohan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini ya, berkaitan dengan Fufu Fafa ya, heboh Fufu Fafa ini, karena ini betul-betul cukup merusak kredibilitas dari Gibran. Dan saya kira bukan tidak mungkin itu dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya untuk makin memperlemah posisinya sebagai wakil presiden. Dan kita tahu kan sekarang ini ada gerakan agar jangan sampai kemudian Gibran itu dilantik menjadi wakil presiden ya, karena dengan alasan bahwa dengan latar belakang seperti yang ditunjukkan oleh Fufu Fafa,
Gibran itu tidak dianggap tidak cukup layak untuk menjadi seorang wakil presiden, apalagi nanti menjadi presiden. Saya kira ini pergulatan politik yang sangat menarik, dan dalam politik biasa kalau kemudian lawan-lawan politik akan menggunakan bahkan mengeksploitasi kelemahan yang ada pada Gibran. Apalagi kalau kemudian ini kelemahan-kelemahan ini lebih bersumber pada kapasitas dia sebagai pribadi. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.